Tahu nggak, nilai-nilai yang hari ini diperjuangkan sama kaum feminis itu sebetulnya sudah dibawa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad yang lalu sebelum ada gerakan modern ini. Dimana di saat itu dunia tuh memandang rendah perempuan dan juga di tengah masyarakat yang patriarki. Kemudian Islam datang membawakan kehormatan, hak dan juga kedudukan yang adil, bukan hanya setara namun juga seimbang. Melalui video ini aku pengen banget ngajak kita semua buat melihat bagaimana sih Islam memandang perempuan dan juga kenapa nilai-nilai yang dibawa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh melampaui gerakan modern hari ini. Bersama aku Sabila Fau, inilah feminisme dan Islam. Oke, yang melatar belakangnya aku membuat video ini adalah yang ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah aku sebagai perempuan dan juga sebagai perempuan muslim, selama hidupku tuh aku nggak pernah merasakan ketidakadilan dalam mendapatkan hak tertentu ya, baik di sekolah, di rumah, bahkan kemudian di society gitu. Baik peranku sebagai anak perempuan, saudara perempuan, maupun perempuan di society atau di masyarakat. Dan yang kedua adalah sebetulnya back then di tahun 2021 aku pernah ditanya sama temenku, are you feminist? Ya, pertanyaannya itu tuh simple, tapi untuk menjawabnya tuh harus riset dulu, harus benar-benar berpikir gitu loh. Dan sebenarnya dari dua hal ini sih yang melatar belakangi kenapa aku ngebuat video ini. Oke, di bab 2 ini kita harus tahu ya, apa itu feminisme, dan yang kedua adalah bagaimana sejarah feminisme. Oke, secara umum pengertian dari feminisme ini adalah sebuah isme atau ideologi atau gerakan yang menuntut kesetaraan dan juga keadilan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupannya, mau sosial, politik, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Dan sebenarnya terms ini tuh muncul sejak akhir abad ke-18 yang dipelopori sama Mary Wollstonecraft. Dia itu nulis buku yang judulnya adalah Vindications of the Rights of Women, yang isinya itu mengkritik revolusi Prancis waktu itu, karena waktu itu bertepatan dengan revolusi Prancis. Dia ini mengkritik bahwa revolusi Prancis ini sangat-sangat mengabaikan hak-hak perempuan. Dan akhirnya muncullah gelombang pertama feminisme yang fokus utamanya itu adalah menuntut hak yang sama ya. Para perempuan ini menuntut hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga partisipasinya dalam bidang politik. Kemudian di second wave atau gelombang kedua, fokus utamanya agak berbeda, yaitu mereka menuntut kesetaraan budaya dan perempuan dalam keluarga dan juga masyarakat. Kemudian di gelombang ketiganya, para perempuan ini menuntut terkait dengan isu interseksionalitas dan juga dengan perbedaan-perbedaan. Kemudian di gelombang keempat, yang menurut beberapa sumber gelombang keempat ini juga masih relevan dengan hari ini, mereka menuntut banyak hal sebetulnya. Salah satunya itu adalah tentang transinklusivitas dan juga budaya media sosial. Pada intinya adalah bahkan di awal revolusi Prancis sampai detik ini itu banyak sekali kaum feminis yang menuntut keadilannya, menuntut keikutsertaannya dalam berbagai bidang. Nah, kemudian di bab 3 ini, aku pengen banget ngebahas bagaimana sih Islam memandang perempuan. Tapi sebetulnya kalau kita mau ngebahas ini tuh sebetulnya cukup berhari-hari. Saking detailnya Allah itu mengatur kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kayaknya it's gonna be so long. Yang perlu kita ketahui itu bahwa di dalam Islam itu nggak ada yang namanya istilah feminisme atau konsep gender sama yang kayak kita dengar hari ini gitu ya. Karena memang dalam Islam itu nggak ada pembedaan kedudukan seseorang hanya karena dia laki-laki atau perempuan. Jadi dalam Islam tidak ada bias gender. Islam itu menempatkan laki-laki dan perempuan di posisi yang sama dengan kemuliaan yang sama. Bahkan banyak sekali ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menunjukkan betapa mulianya perempuan, entah dia sebagai ibu, istri, atau perempuan di society. Yang bikin kita beda di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, itu bukan jenis kelamin kita, tetapi ketakwaan kita kepadanya, bagaimana kita, seberapa taat kita menjalankan perintahnya. Jadi ya Islam itu benar-benar memuliakan manusia dari kualitas dirinya, bukan dari gendernya. Aku coba mau langsung komparasi aja ya. Kalau di first wave feminism menuntut pendidikan dan juga di bidang politik. Kalau kita tarik ke belakang ya, surah pertama, 5 ayat pertama yang turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang Iqra. Iqra itu artinya adalah bacalah. Sebetulnya esensi dari Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah menuntut ilmu. Ada juga hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim baik laki-laki dan perempuan.
Bidang politik, di zamannya Rasulullah itu ada perempuan namanya Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah tokoh politik dan juga intelektual terkemuka. Beliau ini juga berpartisipasi dalam perang Yarmuk melawan Bizantium waktu itu di tahun 636. Bahkan perempuan di zaman Rasulullah pun ikut berperang ya teman-teman, dan itu diperbolehkan. Ada juga nih Nusaibah binti Ka'ab atau yang biasa disebut Amara. Beliau ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang juga menjadi pasukan dalam perang Uhud. Bahkan di bidang pertahanan keamanan pun perempuan di zaman Rasulullah itu diikut sertakan begitu. Sebagai penutup, aku cuma mau menegaskan bahwa tidak semua nilai dan ajaran feminisme ini bertentangan dengan Al-Quran. Banyak prinsip yang diperjuangkan feminisme justru sudah diajarkan dalam Islam jauh sebelum kata feminisme itu muncul. Sebagai muslim, ya kita seharusnya merasa cukup, kita juga merasa bangga karena Islam telah jelas mengatur hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dengan seimbang tanpa mendiskriminasi salah satu pihak. Jadi kalau kata aku, tidak perlu menjadi feminis untuk memperjuangkan keadilan gender, cukup menjadi seorang muslim yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh. Thank you yang udah dengerin, semoga ini bermanfaat dan see you di project lainnya.